فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Hafizahullah, beliau jelas setiap tahun memang sering ke sana, punya banyak teman di sana. Beliau mengatakan terakhir waktu saya ke sana, tapi itu sudah belasan tahun yang lalu ya, saya dapati mungkin kalau ada 7 orang salafi hanya 1, yang lain ikhwani, qutbi, gitu-gitu kata beliau. Cuma sekarang sudah ada usaha pembersihan lagi, alhamdulillah, dari Kementerian Pendidikan sudah ada usaha yang baik. Tapi ya kalau pemerintah sudah berusaha membersihkan, biasanya orang-orang Sururion akan berpura-pura, nanti akan biar nampak jadi salafi. Padahal kalau kita simbang-simbang akan ketahuan. Seperti maktab fatwa di dalam masjid itu, Anda pernah ke situ untuk tanya mana alamat maktabah fulaniyah. Tahu-tahu dia ketika tahu Anda pakai gaya imamah Yaman, dia tanya ini itu, tahu-tahu memberikan syubhat. Tak perlulah terlalu banyak belajar, yang penting dapat dakwah. Dan tak boleh banyak mentahdir orang, padahal kita tak bicara apapun tentang itu, tahu-tahu langsung bicara itu. Mentahdir, gak ada, Syekh bin Baz gak ada mentahdir macam itu. Padahal di dalam kitab Syekh bin Baz banyak tahdiran dan bantahan terhadap orang yang layak mendapatkan. Nah, makanya orang yang asal minta fatwa ke majelis atau ke maktab ifta di Masjid Nabawi atau Masjid Makkah, kalau dia tak tahu manhaj, dia menyangka setiap mufti di sini bagus. Nah, dia salah. Asal ambil fatwa saja, tak tahu orangnya seperti apa. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Kita masih di muka surat 124 dari syarah terhadap Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Setelah kita menukilkan hadis bahwasanya yang selamat hanyalah ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu yang mana aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Dan ini hadisnya hasan li ghairi. Qala al-Imam Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullah, lamma sami'a hadza ahlul ilm, tatkala para ulama mendengar hadis ini, minat tabi'ina wa man ba'dahum min a'immatil muslimin, dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka dari kalangan pemimpin kaum muslimin, lam yumaru fid din wa lam yujadilu, mereka tidak berdebat di dalam agama ini dan tidak bertikai, yaitu tugas menyampaikan nasihat, membantah syubhat, setelah itu selesai. Setelah itu kalau orang masih mengajak debat-debat terus, ketahuan orang itu adalah muta'assib, selesai. Tak perlu berpanjang-panjang mengurusi dia. Kita urusi orang-orang yang mau menerima nasihat dan sebagainya. Wa hadzarul muslimina minal mira'i wal jidal, mereka memperingatkan kaum muslimin dari perbalahan dan perdebatan. Wa amaruhum bil akhdhi bis sunan, mereka memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada sunnah-sunnah. Lihat mana yang ada dalilnya, pegang. Yang sesuai dengan sunnah Nabi dan jalannya para sahabat, pegang. Yang selain itu tak perlu cari masalah, cari resiko. Wa bima kana alaihi sahabatu radhiyallahu anhum, berpegang dengan apa yang dulu para sahabat radhiyallahu anhum ada di atasnya. Agama sudah sempurna, cara taklim, cara pendidikan, cara tarbiyah, semuanya sudah diajarkan. Maka tak perlu membuat ajaran-ajaran baru. Wa hadza tariqu ahlil haqqi mimman wafaqahullahu taala, inilah jalan ahlul haq dari kalangan orang yang diberi taufik oleh Allah taala. Selesai dari asy-syariah. Kembali ke atas, tatimmatul kalami ala mauqifi ahli sunnati min umara'il muslimin, pelengkap pembicaraan tentang sikap ahlu sunnah terhadap pemerintah kaum muslimin. Di sini Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian mengulang pembicaraan karena memang pentingnya masalah ini.
wa anna jihada madin mundu ba'atsallahu azza wa jalla nabiyahu alaihi salatu wassalam. Jihad itu akan terus berlangsung sejak Allah azza wa jalla mengutuskan nabinya sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah, sampai hari kiamat, ma'a ulil amr, bersama pemerintah, min a'immatil muslimin, dari kalangan para imam kaum muslimin. La yabtuluhu syai', tiada sesuatu pun yang membatalkan itu. Wal hajju kadzalik, haji juga demikian. Baik, disebutkan dalam catatan kaki qad marra binal kalamu ala dzalik, telah kita lewati pembicaraan tentang ini. Kembali ke atas, wadatu shadaqati minas sawaimi ila ulil amri min a'immatil muslimin, menyerahkan sedekah-sedekah dari hewan-hewan ternak itu kepada pemerintah dari pemimpin kaum muslimin. Ya, itu disyariatkan. Bantahan terhadap orang Khawarij yang mengatakan tak boleh karena ini zalim, serahkan saja pada kami. Ternyata apa? Khawarij juga sama aja, yaitu banyak yang melakukan kezaliman. Yang betul, suruh lihat sebagaimana kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, kalau memang dikhawatirkan tidak sampai ke mustahiknya pada waktunya, serahkan langsung saja. Kita aja yang langsung menyerahkan ke fuqara atau yang lainnya itu. Tapi kalau pemerintahnya insya Allah terpercaya dalam masalah seperti ini, serahkan ke mereka. Jangan kepada firqah-firqah, khawarij-khawarij dan sebagainya itu. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki, qala Imamul Khattabi rahimahullah fi makna nasihati li a'immatil muslimin. Tentang makna nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, Al-Khattabi mengatakan, wa minan nasihati lahum as-salatu khalfahum. Termasuk dari nasihat kepada pemerintah muslimin, kesetiaan kepada mereka adalah salat di belakang mereka. Wal jihadu ma'ahum, berjihad bersama mereka. Wa ada'us shadaqati ilaihim, menyerahkan sedekah-sedekah kepada mereka. Wa tarkul khuruji bisayfi alaihim, dan tidak melakukan pemberontakan bersenjata kepada mereka. Tentunya ini kharaja makhrajal ghalib ya. Kalau memberontak dengan ucapan sama aja. Seperti kelompok Al-Qa'diyah itu, dia tidak menyerang pemerintah tetapi menyemangati orang lain untuk menyerang. Sama saja. Intinya adalah khuruj tidak boleh. Idza dhahara minhum haifun aw su'u isyrah, apabila nampak dari pemerintah itu kecurangan atau buruknya pergaulan. Wa alla yughirru bisana'il kadhibi alaihim, dan tidak memperdaya penguasa dengan sanjungan dusta kepada mereka, membuat syair-syair sanjungan padahal akan menipu penguasa yang seperti itu. Wa ayyud'alahum bis-shalah, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Wa hadza kulluhu ala annal murada bi a'immatil muslimin al-khulafa wa ghairuhum. Ini semua berdasarkan pendapat bahwasanya yang dimaksudkan dengan pemimpin kaum muslimin adalah para khulafa dan yang selain mereka. Mungkin istilahnya khulafa, khalifah, atau mungkin istilahnya sultan, ataukah raja, atau presiden kalau zaman sekarang. Walaupun caranya salah, tapi kalau sudah terbentuk ya sudah. Sebagaimana dulu caranya salah, yaitu dengan pemberontakan bersenjata, pemerintah lama kalah. Ya sudah, kalau yang berkuasa adalah yang ini, dia jadi pemimpin kaum muslimin juga. Cara salah dia yang memikul dosa. Tapi tetap dia adalah pemimpin muslimin sekarang. Mimman yaqumu bi umuril muslimin, dari kalangan orang yang memang mengurusi, yang mengatur, mengendalikan urusan kaum muslimin, min ashabil wilayah, dari para pemilik kekuasaan, pemilik wewenang. Wa hadza huwal masyhur, inilah yang terkenal di dalam pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Selesai yang diinginkan dari kitab Al-Minhaj. Wa qala al-allamatu Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u ala sam'i wa ta'ati li a'immatil muslimin. Ahlussunnah bersepakat untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa ala anna kulla man waliya syai'an min umurihim, dan bersepakat bahwasanya setiap orang yang mengurusi, yang mengatur sedikit saja dari urusan mereka, urusan kaum muslimin, an ridhan au ghalabah, mungkin karena kaum muslimin ridho atau karena dia mengalahkan mereka, pemberontak yang berjaya. Wamtaddat ta'atuhu min barrin wa fajir, ketaatan kepadanya itu terbentang. Memang sudah satu negara memang
didominasi oleh dia. Dia punya tentara yang banyak, walaupun dia hasil memberontak terhadap penguasa sebelumnya misalkan. Baik dia itu asalnya adalah orang baik ataupun orang jahat, la yalzamul khuruju alaihim bisayf. Tidak boleh. Bahkan kalau la yalzam berarti tidak wajib ya. Baik, ini sisi ijma'nya menurut Abdul Hasan. Bahkan kalau Imam Nawawi mengatakan di zaman tabi'in sudah terbentuk ijma'. Memang apa? Tidak boleh keluar, tidak boleh memberontak dengan pedang. Jarun au adil, baik penguasanya itu menjadi penguasa yang curang ataukah penguasa yang adil. Wa ala ayyaghzu ma'ahumul adu, dan bersepakat untuk memerangi musuh bersama penguasa, yaitu kita menyertai penguasa untuk memerangi musuh, memerangi para perompak, para lanun dan sebagainya, bajak laut dan seterusnya. Wa yahujja ma'ahumul bait, dan berhaji ke Baitullah bersama penguasa. Wa tudfa'a ilaihimus shadaqat, sedekah-sedekah diserahkan kepada mereka. Memang inilah ijma'nya. Baik. Makanya Syekh Shalih Fauzan ditanya bagaimana dengan jam'iyat. Kata beliau, apa urusan jam'iyat? Apakah mereka ditunjuk oleh Darul Ifta? Karena Darul Ifta kepanjangan dari pemerintah. Karena ini memang apa, sejak zaman Nabi yang mengurus sedekah adalah waliul amr atau para wakil mereka. Jamiat apa urusan mereka? Tahu-tahu memposisikan diri sebagai wakil. Itu pun kalau tidak berkhianat. Idza talabuha, apabila penguasa meminta rakyat untuk menyerahkan sedekah-sedekah. Wa yusalli khalfahum, ini dohirnya ada an kan ya. An yaghzu. Dan wa yusalli khalfahum, salat di belakang mereka. Al-Jum'ah awal a'yad, salat-salat Jumat dan salat-salat hari raya. Baik, selesai dari Risalatin ila ahli sabar. Kita tambah sedikit lagi. Kembali ke atas, ijra'ul hukmi ala zahir wallahu yatawallas sarair. Kita memperjalankan hukum, melaksanakan hukum sesuai dengan zahirnya. Sedangkan Allah lah yang mengurusi rahasia-rahasia hati manusia. Ya, hukum sesuai dengan zahir. Barang siapa menampakkan kebaikan, nah kita hukumi dia orang baik, tak perlu membongkar isi hati dia. Barang siapa nampak korinah buruk, salahkan sendiri. Kalau orang jadi berprasangka buruk, salah dia sendiri. Datang ke tempat-tempat yang menyebabkan orang buruk sangka, itu salah sendiri. Baik. Wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarisihim. Umat manusia mereka adalah kaum mukminin di dalam hukum-hukum mereka dan warisan-warisan mereka, yaitu hukum asal kaum muslimin, hukum mereka adalah mukminin. Demikian pula dalam masalah pewarisan, walaupun mungkin di dalam hatinya ada kemunafikan, tetap hukum zahirnya dia nampak sholat, maka boleh untuk tetap saling mewarisi, saling menikah dan sebagainya. Kalau mati dikuburkan di kuburan muslimin. Kalau ternyata hatinya ada zandaqah, ini kita tak tahu. Wala nadri ma hum indallahi azza wajal. Kita tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka di sisi Allah azza wajal. Hukum sesuai zahir. Baik. Qala al-mu'allif wafaqahullah, innal hukma bil-zahir wajib. Sesungguhnya menghukumi sesuai dengan zahir itu adalah wajib. Fa idza jaa zahirun akhar aqwa minal awal fa na'malu bil aqwa. Kemudian apabila datang zahir yang lain yang lebih kuat daripada zahir yang pertama, kita laksanakan zahir yang terkuat. Baik. Misalkan apa, zahirnya orang ini sering pergi ke apa istilahnya ya? Yaitu masuk ke kasino-kasino. Jelas hukum zahirnya dia adalah apa istilahnya itu, berjudi. Walaupun mungkin di dalam kasino ternyata dia tidak berjudi, tapi ini hukum zahirnya seperti itu. Kecuali kalau ada bayinah, semuanya orang bersaksi, bahkan penjahat yang di situ pun bersaksi, tak, dia datang karena mengejar orang yang hutang pada dia, dan itu aja. Sementara orangnya sering sembunyi di kasino, yaitu kalau ada zahir yang lebih kuat, maka zahir yang pertama dibatalkan. Kalau tidak demikian, hukum zahir pertama berlaku, karena kita memang dilarang untuk mendekat ke tanah larangan. Baik, al-hujjah li syai'i atau hukmah, orang yang berdekatan dengan sesuatu dia akan diberi hukumnya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahkan juga dikatakan oleh Ibnu Mubarak. Baik. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqah
Rasulullah SAW mengutuskan kami ke Huraqah, yaitu suatu perkampungan Badui. Fa sobbahnal al-qauma fahazamnahum. Kami menyerang kaum itu di waktu pagi. Kemudian kami mengalahkan mereka. Walahiktu ana wa rajulun minal ansor rajulan minhum. Saya dan seorang lelaki Ansor mengejar seorang lelaki dari mereka. Mungkin lari menjauh orang yang diserang itu. Falamma ghasyainahu qala la ilaha illallah. Tatkala kami telah mengepung dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakafal ansori, orang Ansar menahan diri. Fata'antuhu birumhi hatta qataltuh. Kemudian saya menusuk orang tadi dengan tombak saya sehingga saya membunuhnya. Falamma qadimna balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami tiba di Madinah, berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Usamah aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu kana muta'awwidza. Saya mengatakan dia berlindung dengan kalimat tadi, sekedar berlindung saja. Fama zala yukarriruha. Terus menerus Nabi SAW mengulang-ulangnya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sehingga saya berangan-angan seandainya saya belum masuk Islam sebelum hari itu. Karena apa? Walaupun dosa banyak, tapi kalau dia belum masuk Islam, lalu masuk Islam, dosanya dihapus. Baik. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Kita ambil satu kaidah. Qala al-Imam Burhanuddin Mahmud ibnu Ahmad ibni Mazah Al-Bukhari rahimahullah, wal bina'u ala zahir wajib. Membangun hukum di atas zahir itu wajib hatta yaquma dalilu ala khilafih, sehingga tegak dalil yang menyelisihi itu. Selesai dari Al-Muhyitul Burhani. Baik, inilah kewajiban kita. Tak boleh dikatakan orang ini tergesa-gesa. Salah sendiri. Kenapa? Orang itu mendekat ke tempat-tempat kebid'ahan, misalkan mendekat ke ahlul bid'ah, itu salah sendiri. Kalau dituduh, berarti dia memang termasuk dengan mereka. Apabila sudah pernah dinasihati tapi degil, tapi bandel, itu salah sendiri. Baik, ilahuna wallahu a'lam.